Allahumma sholli wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa barik alaihi. khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam, ati' rabbak tusamma akilan wa la ta'sihi fatusamma jahilan." Wahai manusia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taati Tuhanmu, maka kamu akan disematkan sebagai orang yang berakal. Jangan sampai kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sebab kamu dikatakan orang bodoh. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi definisi orang berakal. Orang itu orang hebat bukan banyak ilmunya, bukan. Orang yang berakal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang tidak melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia taat kepada Allah, maka dia dikatakan orang berakal. Kapan dia bermaksiat kepada Allah, walaupun dia dikatakan ulama, kalau dia berani melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia hafal banyak kitab, tetap dikatakan orang jahil, orang bodoh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengetahui ini adalah maksiat, ini adalah taat? Tahu dari mana kita? Tentunya kita wajib belajar, baru kita faham ini taat, ini maksiat. Disinilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu agama itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi setiap individu orang muslim wajib cari ilmu agama. Untuk apa? Agar kita faham mana sih perilaku perkataan yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mana sih yang dikatakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya dikatakan orang berakal, sehingga saya jauh daripada kata-kata orang yang bodoh. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Taati Tuhanmu, taati syariatnya Allah, maka kamu dikatakan orang berakal. Jangan kamu bermaksiat kepada Allah. Kalau jenengan bermaksiat kepada Allah, maka menjadi sebab kamu dikatakan orang bodoh. Saya kasih gambaran ya. Kalau ada aliran listrik, kemudian ada gambar tengkorak, paham ya? Di situ ditulis, awas tegangan tinggi. Orang gila megang listrik, mati, wajar nggak? Wajar. Orang kedua, anak kecil, nggak paham dengan tulisan tersebut, dipegang, mati, wajar nggak? Wajar. Ini ada orang pinter baca, tahu, oh tegangan tinggi, oh gambar tengkorak, ini pasti bahaya, dipegang, mati, wajar nggak? Nggak wajar, bodoh orang kayak gini, paham ya? Jadi begitu juga, kalau ada orang paham sholat berjamaah itu fadilahnya 27 derajat, sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendirian, oh ini baik, oh ini jelek, tapi dilanggar.
tahu sholat berjamaah ini afdal, tapi sholat sendirian. Bodoh nggak? Bodoh. Paham ya? Jadi orang itu berakal ketika tidak melanggar syariat. Orang itu berakal ketika dia melakukan atau mengamalkan ilmunya. Kalau dia orang alim tapi kok melanggar syariat, orang alim ngerti kitab tapi tidak mengamalkan ilmunya, perbuatannya bertentangan dengan ilmu yang dia ketahui, ini orang bodoh nih. Ini orang bodoh. Walaupun dikatakan ulama, tetap bodoh. Paham ya? Nah, dari sini kita paham. Ternyata cari ilmu itu harus hati-hati. Bukan ketika orang ini dikatakan ulama, terkenal, viral di medsos, kemudian dikatakan hebat. Ini ulama, ini panutan saya, ini ustadz viral. Jangan seperti itu, bahaya, bahaya. Cari ustadz, cari ulama, cari panutan yang bisa mendekatkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal-asalan cari ilmu. Jangan asal-asalan ulama kemudian dipegang. Lihat dulu, ulama ini benar nggak? Ulama ini benar nggak mengamalkan ilmunya? Bertentangan nggak dengan syariat? Kalau ulama ini bertentangan dengan syariat, jauhi. Bahaya orang ini. Berarti ilmunya tidak manfaat. Cari orang, cari ilmu kepada orang yang takut kepada Allah. Nah, Ibnu Sirin, Imam Malik, mereka mengatakan begini, menasihatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Inna hadal ilma dinun, fanduru amman ta'khudu dinakum. Wahai umat Nabi Muhammad, ilmu itu agama. Paham ya? Ilmu itu agama. Maka dari itu perhatikan dari siapa kamu mengambil ilmu. Apa maksudnya? Kok bisa ilmu itu dikatakan agama? Kok bisa para ulama mengatakan ilmu itu termasuk bagian agama? Korelasinya di mana? Hubungannya di mana? Begini. Agama ya, itu mengatur segala aspek. Kehidupan kita diatur oleh agama. Kita bermasyarakat diatur oleh agama. Kita bekerja diatur oleh agama. Kita beribadah diatur oleh agama. Walhasil segala bentuk kita, tindak tanduk kita, kehidupan kita pasti berhubungan dengan agama, diatur oleh agama. Cara bekerja yang halal bagaimana, mana yang sah, mana yang tidak sah, diatur sama agama. Loh, untuk mengamalkan agama ini caranya bagaimana? Dengan ilmu. Loh, kalau Anda salah mencari ilmu, taruhannya agama. Karena itu para ulama mengatakan apa? Fanduru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan dari mana sumber ilmu yang kalian gali. Perhatikan dari mana ilmu yang Anda cari. Jangan asal-asalan ulama. Lihat dulu, ulama ini takut nggak kepada Allah? Ilmunya bagaimana? Diamalkan nggak? Kenapa? Kalau Anda salah berguru, salah menghadiri majelis ilmu, Anda salah mencari ilmu, taruhannya agama. Karena itu para ulama mengatakan apa? Ilmu itu agama. Salah mencari ilmu, taruhannya agama. Terbukti zaman sekarang, kacaunya umat Islam zaman sekarang. Apa sebabnya? Cari ilmu di medsos. Akhirnya satu sama lain caci mencaci. Padahal tidak pernah mondok. Furudul wudu tidak ngerti. Sok-sokan ngeritik. Nah, terjadi. Akhirnya taruhannya agama. Apa buktinya? Nanti Anda akan meyakini Allah ada di atas. Allah punya tangan. Nanti yang haram dihalalkan. Ini terjadi. Taruhannya agama. Fanduru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan, jangan asal ulama, jangan asal orang ini terkenal di medsos, viral di medsos, kemudian Anda acungi jempol, orang hebat, belum tentu. Dajjal itu hebat. Dajjal itu terkenal. Pian mau belajar sama dia. Loh,
Karena itu hati-hati, cari ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya memberi sinyal, hati-hati. Apa kata Nabi Muhammad? Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Wahai umatku, kepada para sahabat nih, otomatis nasihat Nabi Muhammad, sabda Nabi Muhammad kepada seluruh umatnya. Apa kata Nabi Muhammad? Aku selain Dajjal ada yang lebih aku takutkan, ada yang lebih aku khawatirkan terhadap kalian wahai umatku, melebihi khawatirnya aku kepada Dajjal. Hebat ya. Dajjal ini kan menakutkan, Dajjal ini kan fitnah untuk umat Nabi Muhammad, Dajjal ini kan tujuannya menyesatkan umat Nabi Muhammad. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Ada loh ya, ada yang lebih aku khawatirkan, yang lebih aku takutkan melebihi Dajjal. Para sahabat bingung. Wa ma huwa ya Rasulullah? Apa itu? Kok medeni? Kok menakutkan wahai Rasul? Apa itu yang lebih hebat, yang lebih engkau khawatirkan melebihi Dajjal wahai Rasul? Ini Dajjal ini fitnah untuk umat. Dajjal ini menyesatkan. Siapa yang lebih hebat penyesatannya melebihi Dajjal wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, ulama usu, ulama jelek, ulama preman. Ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Dajjal musuh kita bersama, kalau Dajjal kita faham itu makhluk yang menyesatkan. Tapi kalau yang dikatakan ulama, yang diceramakan sabda Nabi Muhammad, yang dikatakan qala Allah Ta'ala, tapi tujuannya untuk menyesatkan umat Nabi Muhammad, itu tidak ada yang faham kecuali orang-orang tertentu. Berapa banyak umat Nabi Muhammad tersesat zaman sekarang? Berapa banyak umat Nabi Muhammad sekarang mengikuti orang-orang yang mungkin di luar daripada pemahaman Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Main akal-akalan, ulama usul, ulama preman, beteni Pak, nakuti, ngomongnya kalau Allah Ta'ala, ngomongnya ceramahnya qala Rasulullah, tapi menyesatkan. Loh, ini tidak ada yang paham kecuali orang yang sudah dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini ulama tidak benar. Oh, ini ulama jualan agama. Oh, ini ulama tidak sesuai dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Ini ulama kok sakarepe dhewe. Ini ulama kok enak-enakan dhewe. Kok main akal-akalan? Dijauhi. Ini orang yang sudah dapat hidayah. Tapi kalau orang yang tidak mendapatkan hidayah daripada Allah Ta'ala, kemudian dia akan mengikuti ulama-ulama tersebut. Nakuti. Fanduru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan, jangan asal duduk di majelis, jangan asal ustadz, jangan asal habib. Lihat dulu siapa ini. Ini sesuai enggak dengan syariat? Ini sesuai enggak dengan Nabi Muhammad? Baru pegang. Paham ya? Nakuti. Karena itu jangan asal-asalan ya. Jangan asal di medsos. Wah, hebat. Ini baru habib rahmatan lil alamin. Ini baru ulama ini. Ini oh enggak, tolak ukur kita syariat. Siapa saja yang bertentangan dengan syariat, mau habib kah, mau kiai kah, kalau salah ya salah. Paham ya? Tolak ukur kita bukan personal, tolak ukur kita bukan ulama, tolak ukur kita adalah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang bertentangan dengan syariat, maka wajib kita katakan mereka sesat. Paham ya? Nah, kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu naw'an, ilmun 'alal lisan fadzalika hujjatullah ta'ala ala khalqihi, wa ilmun 'alal qalbi wa ilmun fil qalbi fadzalikal ilmun nafi. Kata Nabi Muhammad, ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu hanya sekedar di lisan. Artinya apa? Pinter ceramah, pinter debat,
Cuma ilmunya tidak bisa membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya cuma hanya di lesan. Senengannya keluar sesuatu yang bisa gaduh. Pinter ngomong. Retorikanya hebat. Kalau sudah ngomong hebat. Nih, zaman sekarang nih. Ini terjadi nih. Saya berani debat sama dia. Saya gini, saya bisa live. Kita berani debat. Ilmu ke debat-debatan. Gila. Kata Nabi Muhammad, bahaya loh itu. Itu ilmu seperti itu, yang sok-sokan itu, yang mengatakan saya berani debat. Kalau subscribe saya segini, saya bisa seperti ini. Saya berani ketemu, saya mau debat. Saya pinter-pinteran. Fadzalika hujjatullah ta'ala khalqi. Ingat kata Nabi Muhammad, ilmu tersebut akan memberatkan dia nanti di akhirat. Jangan asal-asalan. Ada juga nomor 2 kata Nabi Muhammad, ilmu yang ada dalam hati. Nah, ini namanya ilmu manfaat. Ilmu manfaat. Jadi ilmu itu berarti 2 ya. Ada ilmu yang tidak manfaat, ada ilmu manfaat. Dan yang ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak manfaat. Tambah ilmu, tambah jauh daripada Allah. Tambah ilmu, nggak takut sama Allah. Ini loh yang kita takutkan. Ilmu tidak manfaat. Ngerti kitab wolak-walik, wah halal tadi haram, haram tadi halal. Sayang dhewe wis. Ngerti kitab bolak-balik paham. Cuma tidak takut sama Allah Ta'ala. Ilmunya tidak diamalkan. Ngerti siwak sunahnya Nabi Muhammad. Sindiknya sak rokok loh, tidak manfaat. Paham loh ya. Oh, siwak itu sunnah Nabi Muhammad. Tapi nak kok siwak dikatakan ulama. Sing dikampangi rokok loh. Hati-hati. Ini satu tanda sinyal nih. Ilmunya tidak manfaat. Kalau sudah ilmu tidak manfaat, bahaya. Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmih. Kata Nabi Muhammad, manusia yang paling pedih nanti adabnya di akhirat bukan orang-orang sembarangan, ulama cuma ilmunya nggak manfaat. Ulama yang membuat ilmunya buat jerat pejabat, buat cari dukungan, buat cari popularitas, buat cari kekayaan, nggak manfaat. Pinter ngomong tapi nggak iso ngamal no. Kalau sudah ceramah orang-orang dibuat nangis. Wah. Tapi dewe tidak berarti Allah Ta'ala. Kalau sudah ceramah, seakan-akan ini dunia paling hina sudah. Seakan-akan dia itu orang yang tidak cinta dunia. Mobilnya papat. Goro. Ceramah pinter, tapi tidak iso ngamal no. Ini loh. Ini bahaya nih. Karena itu ustadz-ustadz dai-dai jangan asal nyiri amplop tok jenengan, bakal diadab lu jenengan, bakal diadab kalau ndak bisa ngamalkan. Senengane undangan cuma ndak iso ngamalno, senengane ceramah tapi ndak iso ngamalno, senengane nasihat tapi ndak gelem dinasehati. Bahaya nih. Asyaddun nasi adzaban alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmi. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya memakai kata-kata khosyah untuk para ulama. Jadi definisi ulama menurut Al-Quran, paham ya? Bukan orang yang hafal banyak ilmu, enggak, tapi orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang bisa takut kepada Allah yaitu para ulama. Jadi pengertian ulama yaitu orang yang takut kepada Allah. Bukan berarti ulama yang numpuk-numpuk harta, hafal Quran, hafal hadis tapi tidak takut sama Allah. Itu bukan ulama. Karena itu kita jangan tertipu. Jangan asal-asal dikit-dikit ulama. Bukan, itu ulama pasaran itu. Tapi kalau ulama yang disematkan dalam Al-Quran yaitu ulama ahlul khasyah, orang yang takut kepada Allah. Terkadang ilmunya minim, ya Allah. Mungkin guru kampung,
guru TPQ, cuma karena dia mempunyai ilmu yang manfaat. Nah, ini loh. Sebab dia mempunyai ilmu yang manfaat, itu bisa menghantarkan dia untuk takut kepada Allah. Takut, Beb, jangan sampai saya melakukan seperti itu, jangan sampai wedi. Padahal ustadz kampung, terkadang ulama nasional, tokoh organisasi yang dikatakan ulama, hafal Quran, hafal hadis, ilmu syariat diputar-putar. Sing haram dadi halal, ya apa carane dadi halal, yang penting kita enjoy, yang penting saya dapat uang, sing penting ono hujah, yang penting ada referensi pendukungnya. Ndak wedi ya Allah Ta'ala, diputer-puter ilmune seenaknya sendiri sesuai dengan pesanan. Ini terjadi, ini bahaya nih. Ulama ulama preman, ini yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Nah, karena itu kita berharap ini akhir zaman, nggih, akhir zaman ustadz daden-daden iki akeh, Pak, nggih. Tas tobat, ndak ngerti hadis, ndak ngerti Quran, pokok iso ceramah jerat-jerit podium ustadz. Kan gitu zaman sekarang. Kalau dulu tuh titel ustadz itu nggak sembarangan. Titel ustadz itu bukan titel yang recehan. Ustadz itu sudah orang yang sudah sampai kepada Allah, ilmunya sudah mumpuni, dan dia takut kepada Allah, ilmunya diamalkan, orangnya zuhud, orangnya warok. Ustadz sekarang enggak kok, baru hijrah. Ustadz, masya Allah, recehan lagi, Pak. Pasaran ustadz itu. Mau bedakan ustadz sama dukun ki soro zaman saiki nggih. Kenapa? Penampilannya sama. Podo-podo nggih jubane, podo-podo nggih serbane. Ya Allah, ndak iso bedakno. Karena itu minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Nggih, kita berharap mudah-mudahan kita semua ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ustadz-ustadz, guru-guru, habib, ulama, kiai yang bisa membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berharap, mudah-mudahan kajian kali ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menghantarkan kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.